Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa Mahfud MD Official yang menjadi naungan dari podcast Terus Terang. Saya sudah menjanjikan bahwa selama bulan Ramadan ini saya akan melakukan tadarus demokrasi dan hukum. Tentu dalam kaitannya dengan keagamaan. Bentuknya adalah ada yang bertanya dan saya akan menjawab untuk sesuai dengan perspektif dan pemahaman saya. Silakan tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syikur Rahman. Saya merupakan salah satu alumni dari Pondok Pesantren Banyuanyar. Sekarang kuliah di Hukum Tata Negara UIN Suka Jogja. Satu hal yang ingin saya pertanyakan, apakah perlu di Indonesia ini diterapkan hukum-hukum Islam? Salah satu contoh yang kita angkat hukum kisos, potong tangan terhadap orang yang mencuri, baik itu koruptor dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran juga jelas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki perempuan yang mencuri maka potonglah tangannya. Itu dalam Quran surah Al-Maidah. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Lau anna Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Jika seandainya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak mengikuti hukum yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka berarti mereka kafir. Jadi sudah jelas gitu, Pak. Jadi poin pentingnya adalah apakah perlu di Indonesia diterapkan hukum-hukum Islam? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Asyikur Rahman dari Pondok Pesantren Banyuanyar dan juga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tetangga saya kamu, Mas Asyikur Rahman. Pondok Pesantren Banyuanyar itu di Madura dulu adalah pondok pesantren yang sering saya kunjungi ketika saya kecil. UIN Suka juga menjadi tetangga saya kamu. Karena saya orang Jogja, kamu UIN Yogyakarta. Nah, pertanyaannya mari kita langsung bahas berdasar pemahaman saya. Apa hukum Islam yang kisos dan had itu berlaku? Bisa berlaku, bisa tidak. Tergantung pada beberapa hal. Pertama, pada zaman Nabi dan para Khulafaur Rasyidin itu berlaku ya. Kisos itu artinya hukuman pembalasan atau hukuman yang sama dengan yang dilakukan. Misalnya membunuh ya harus dibunuh. Yang membunuh orang merdeka yang harus dibunuh juga kalau sama sederajat, al-hurru bil hurri wal aina bil aini wal anfa bil anfi, itu namanya hukuman yang sepadan. Kisos itu namanya. Tapi ada namanya hukum had. Hukum had itu jenis perbuatan tertentu dihukum dengan cara tertentu tapi tidak sama. Misalnya tadi yang saudara bacakan, yaitu kalau orang mencuri dihukum dengan potong tangan. Kalau orang melakukan pemberontakan dihukum mati. Bukan kalau orang memberontak itu lalu dihukum berontak juga. Kalau misalnya orang berzina, kalau dia masih bujangan berarti dia diusir atau diasingkan. Sedangkan kalau sudah muhson, sudah zina, pernah bersuami dan beristri, itu hukumannya rajam. Nah, itu bisa berlaku, bisa iya, terutama untuk sekarang. Kenapa? Hukum itu berlaku sesuai dengan perkembangan tempat dan zaman. Sekarang hampir tidak ada yang melakukan hukum kisos itu kecuali di Saudi Arabia. Ada 57 negara-negara kaum muslimin itu hampir dikatakan ya yang melakukan kisos dan had itu hanya Saudi Arabia ya.
sejauh pengetahuan saya. Misalnya Mesir, Maroko, Indonesia, Malaysia, Iran bahkan dan sebagainya tidak pakai hukum kisos, tidak pakai hukum had. Jadi berlaku sesuai dengan perkembangannya. Juga berlaku sesuai dengan kesepakatan rakyat dan negara di negara tersebut. Karena negara itu adalah produk kesepakatan. Kalau kesepakatannya berlaku hukum nasional yang disepakati bersama oleh seluruh warga negara, maka itulah yang berlaku. Itu pula yang misalnya berlaku di Mesir atau di Maroko atau di Indonesia atau di berbagai negara Muslim lain. Di situ ada hukum nasional gitu, yang tidak harus selalu sama dengan hukum Islam. Nah, oleh sebab itu kalau seperti Indonesia, kesepakatannya adalah negara Pancasila, di mana hukum nasional yang disepakati dalam bentuk hukum publik itu adalah hukum negara yang disetujui oleh rakyat, ditetapkan oleh DPR. Tapi kalau hukum perdatanya dipersilahkan berlaku hukum agama masing-masing. Nah itu. Juga ada alasan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan ilatnya atau asbabun nuzulnya gitu ya. Sehingga memang di dalam Islam itu ada dalil tentang perubahan hukum itu yang bunyinya la yungkaru taghayyiril ahkam bi taghayyiril azman wal amkan wal awa. Itu hukum itu ya berubah sesuai dengan waktunya, waktu dulu dan sekarang berubah. Wal amkan, tempatnya yang berlaku di Mesir dan Saudi berbeda karena kebutuhannya berbeda. Wal awaid, dan sesuai dengan tuntutan budaya masyarakatnya yang sesuai dengan syar'i. Nah kalau begitu, kalau tidak berlaku hukum-hukum kisos seperti itu, misalnya lalu apa? Yang dilakukan itu adalah tafsirnya, misalnya as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan perempuan potong kedua tangannya. Lah di situ tangan itu bisa diberi makna simbolik. Tangan itu kekuasaannya. Jadi kalau orang mencuri itu tidak usah dipotong tangannya, potong kemampuannya untuk menggunakan kekuasaan, menggunakan tangannya untuk mencuri lagi. Di mana di situ? Misalnya tangan itu tidak harus berarti tangan. Misalnya di dalam Al-Quran ada kata biyadikal khair. Di tangan Allah, ya, semua kebaikan. Ya. Sehingga di situ yang dikatakan tangan itu bisa itu kekuasaan. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan kamu apa? Masa Allah punya tangan? Itu artinya kekuasaan Allah di atas kekuasaan semuanya. Kemampuan Allah di atas kemampuan semuanya. Sehingga ditafsirkan secara simbolik seperti itu. Terus di mana dong hukum Islamnya di situ? Nah, di situ berlaku kaidah yang berbunyi al-ibratu fil Islam bil jauhar la bil madhar. Patokan dasar dalam menegakkan syariat Islam itu adalah nilai-nilai substansinya, bukan simboliknya. Ya, bukan nilai simboliknya. Sehingga dengan demikian, apa nilai substansi itu? Nilai substansi itu adalah keadilan, kemaslahatan yang diwujudkan atau ditandai oleh apa yang disebut al-maqasid asy-syar'iyyah. Atau maqasid syar'i, tujuan syariah. Tujuan syariah itu ada 5. Kalau sebuah negara ini sudah memenuhi 5 hal, bisa dianggap sebagai negara yang sudah kompatibel dengan Islam. 1, di negara itu memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, hifdzuddin. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia, melindungi nyawa, jangan membunuh. Yang ketiga, hifdzul mal, menjaga keamanan harta milik setiap orang. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia, keselamatan, dan menjaga nasab serta akal. Jadi hifdzuddin, hifdzun nafas itu jiwa, hifdzul mal itu harta, hifdzul akal, akal sehat, dan menjaga nasab. Ya, nasab itu keturunan. Nah, sehingga dengan demikian kalau itu sudah masuk nilai-nilai itu, maka itu bisa disebut sebagai negara Islami. Itu semua sudah ada di negara
kita di negara Pancasila. Dan negara Pancasila ini merupakan mitsaqon ghalidho atau kesepakatan luhur bangsa Indonesia, dan kesepakatan itu mengikat untuk ditaati kecuali diubah dengan kesepakatan baru. Nah, tadi dalil yang dipakai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, itu maka itu orang kafir. Betul. Kalau tidak ikut apa yang diturunkan Allah adalah orang itu kafir. Tapi yang diturunkan Allah itu apa? Itu tadi maslahah mursalah, maqasidus syar'i, dan keadilan. Apa yang diperintahkan Allah? Apa yang disebut anzalallah? Anzalallah itu ya perintah menegakkan keadilan. Kan gitu. Innallaha ya'murukum atu'addul amanati ila aliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Jadi makna substansinya itu diambil, sedangkan makna luarnya itu bisa dikesampingkan. Ini di dalam praktek di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah. Demikian. Asyikur Rahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.